Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadratul mukarramun, para asatidzah, para tuan guru, para keluarga besar Nahdlatul Watan, baik Kepri maupun Kota Batam dan sekitarnya. Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasih bisa bersilaturahim. Karena biasanya kalau ke Mesir, karena orang daerah saya itu sedikit, selalu gabungnya sama orang Lombok. Ke Mekah juga begitu, karena orang Flores kan sedikit. Saya aslinya Flores. Kalau di Flores itu di mana-mana gereja, dikenal dengan seribu gereja. Kalau di Lombok kan di mana-mana masjid. Saya bulan Agustus kemarin sepekan sampai dakwah di Lombok. Masya Allah, sempat ke Sumbawa dan Bima. Sehingga begitu ketemu Ustaz Wildan semalam cerita hari ini ada acara, saya bilang karena siang baru ada acara, insya Allah kita berapat. Ini satu nikmat, apalagi mendengar hizibnya dari Masya Allah yang terakhir doa dibacakan dalam rangka ta'zim, menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan guru luar biasa. Karena pesan Imam Syafi'i, lan tanalal ilma illa bisidq. Tidak akan sampai ilmu kita kecuali ada perkara. Salah satunya adalah irsyadul ustad. Saya punya pengalaman guru. Saya cerita sama Ustaz Tilda, kenapa bahasa Inggris saya belepotan Ustaz. Jadi dulu itu ketika belajar bahasa Inggris, waktu semester awal itu di rapor saya 10, bahasa Inggrisnya 10. Begitu semester 2 karena ganti guru, gurunya tidak lebih pintar dari muridnya, sehingga begitu beliau ngajar, ya saya suka protes. Salah Pak, keliru Pak, namanya guru diprotes kan kesel. Saya nggak boleh ikut kelas, saya dari luar. Karena dari luar kan cari teman. Gimana caranya supaya orang nggak usah belajar lagi. Begitu kuliah kultum itu jatahnya teman harusnya Ustaz, tapi saya minta, saya yang ceramah. Apa ceramah saya? Jangan mau belajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu bahasa munafik. Tulisannya one bacanya one, tulisannya latte bacanya let, tulisannya book bacanya book. Ya, begitulah kira-kira. Akhirnya semua teman-teman saya 37 orang itu tinggal 2 orang yang ikut kelas. Sejak itu belajar bahasa itu susah. Sampai kapan? Sampai saya sudah kuliah, sudah S2, baru ketemu guru saya bahasa Inggris, saya ketemu minta maaf, saya ajak umroh, baru agak enakan belajar bahasa Inggris lagi. Ini contoh. Jadi saya sangat terharu tadi doa terakhir tadi ketika menyebut nama muassis Nahdlatul Watan dengan doa yang luar biasa. Ini kalimah-kalimah ilhami, merinding saya, Masya Allah. Saya kalau di Jakarta itu kan ada juga namanya Ustaz Bukhari Muslim, Imam Masjid Al-Azhar. Itu Imam Masjid Al-Azhar itu orang Lombok semua. Karena Masya Allah ya, orang Lombok itu kan napasnya panjang-panjang. Saya yang paling jelek suara saya di keluarga saya udah dianggap bagus sama orang. Bisa bikin terharu, apalagi kalau model kemarin terakhir saya waktu safari dakwah di Lombok itu ketemu Dr. Sabarudin. Masya Allah kan, dilihat di YouTube-nya itu, Masya Allah, merinding kalau beliau ngaji. Beliau merasa kami baru ketemu sekali tapi rasanya sudah bertahun-tahun. Kenapa? Karena memang al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh kita itu kan sudah dipertemukan dalam doa. Istilah saya dalam kuliah subuh tadi itu doa miliarder.
Kan Allah selalu sudah mempertemukan kita. Apa buktinya? Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Yang hidup hari ini ada 2 miliar. Apalagi yang sudah meninggal. Masya Allah. Dan ini diulang-ulang terus. Dahsyat luar biasa. Dahsyat luar biasa. Apalagi memang ada koneksinya. Dulu itu kan sebelum ada NTB, ada NTT, ada Bali, itu namanya Sunda kecil. Harus tahu itu. Ya. Itu kan satu kesatuan yang tak terpisah. Dan Nahdlatul Wathon salah satu, ya nggak mungkin beliau bisa diangkat menjadi seorang pahlawan, menjadi nama bandara, kan nggak sembarangan, nggak main-main. Yang kemudian melahirkan satu nilai patriotisme. Saya candain Ustaz, tadi saya buka pakai bahasa Arab itu kan Hizb Nahdlatul Wathon. Ternyata yang keluar tuh apa? PKB. Karena kan Hizb itu kan partai. Nahdlatul Wathon Kebangkitan Bangsa kan. Itu yang keluar tuh PKB. Carinya pakai bahasa Arab, keluarnya PKB. Ini dahsyat. Ini luar biasa. Makanya begitu dengan Ustaz Wildan semalam, saya mau silaturahmi. Saya mau hadir, saya mau datang. Saya mau datang. Untuk apa? Karena keberkahan doa ulama, doa guru. Walaupun kita belum pernah ketemu, tapi tersambung ilmu. Sekecil apapun. Saya bilang sama Ustaz Wildan semalam. Ada teman saya mungkin ada yang kenal, Ustaz Ahmad Suzai. LCMA MSI, itu sahabat saya. Beliau ada kelas saya di Ma'had. Masya Allah. Itu penampilannya persis kayak Ustaz Wildan. Kalem, tapi ilmunya luar biasa. Dalam sekali. Dan semua orang Lombok yang saya ketemu, Masya Allah, tabarakallah. Kalau enggak Ustaz, Qori. Enggak Qori, imam. Masya Allah. Jadi pernah satu waktu Habib Rizik ceramah, Qorinya Ustaz Bukhari Muslim. Beliau cari-cari saya. Mana kok gak nongol-nongol? Pas ngajar orang lain kan bilang, ternyata banyak juga Bukhari Muslim. Itu ternyata Masya Allah. Kandidat dokter Bukhari Muslim, itu Imam Masjid Al-Azhar, pusat Jakarta. Jadi Quran ini memang bikin kita mulia dimanapun agama. Karena semua yang berkait dengan Quran, hatta bukan hanya penghafalnya, bukan hanya pembelajarnya, bukan hanya orang-orang di ma'hadnya, tapi orang yang punya partisipasi. Maaf, sampai tukang kebun di ma'had Quran itu dapat berkah Quran. Apalagi memang Masya Allah, nggak main-main istilah Rasulullah kan, ahlullah wa khassatullah. Ini sahabat saya di Parmusi, mereka ketemu tadi, Masya Allah. Allah pasti pertemukan kita di mana? Kenapa? Karena memang roh-roh itu dipertemukan oleh Allah sudah dalam benang merah yang khusus, yang spesial. Maka terima kasih, Masya Allah, tabarakallah, Tuan Guru Ustaz Wildan yang semalam ngantar saya itu pulang 1 jam leader. Padahal sudah belasan tahun di Batam. Ini satu karunia, kata Ustaz Wildan, kalau nggak begini nggak indah ceritanya. Cerita itu selalu indah. Maka sangat berbahagia, amat sangat berbahagia. Saya bisa hadir di majelis ini, bisa mengikuti ranti hizib. Kemudian terakhir doa yang sangat dahsyat, doa yang luar biasa. Kalau bisa Ustaz itu diterjemahkan supaya adik-adik, anak-anak kita paham, supaya sambung ilmunya. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Saya merasakan getarannya dahsyat sekali. Ya sekampung-kampungnya di NTB itu kan masjidnya kan mewah-mewah. Kubah-kubahnya Masya Allah kan. Ya kan tinggal kita isi, tinggal kita jadikan ini momentum betul-betul Nahdlatul Wathon. Bagaimana bangkit negeri ini dengan Quran. Satu ketika nggak mungkin, bisa jadi, boleh jadi tahun 2045, tahun 2050 presidennya penghafal Quran. Dan boleh jadi, bisa jadi lahirnya dari Islahul Ummah. Nggak tertutup kemungkinan. Siapa yang sangka dulu Pak Jokowi itu tukang mebel di Solo, tiba-tiba sekarang jadi presiden? Nggak ada yang nyangka, nggak ada yang nggak mungkin. Nah, insya Allah kita berharap lewat doa, lewat munajat, lewat mujahadah kita, kesungguhan kita dalam membina, membangun itu, Masya Allah, ini rumah Allah, Baitullah, di mana para ahlul Quran wa khassatuh, ahlullah wa khassatuh, Masya Allah. Kalau kita terjemahkan kan, ini sedang kan, Masya Allah.
keluarga Allah dan orang-orang spesialnya. Semua yang terkait dengan Quran itu mulia semua. Mulai dari Jibril alaihissalam, Sayyidul Malaikah, diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Turunnya di bulan apa? Sayyidul Syuhur, Ramadan. Malamnya disebut apa? Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tempat turunnya di Makkah, Al-Mukarramah, di Gua Hira, gua yang mulia. Kepada siapa? Umatnya, khairu ummah. Masya Allah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Mudah-mudahan ini menjadi saya sekadar menggarami lautan. Garam yang sedikit ini mudah-mudahan menjadi energi, menjadi penguat silaturahim kita. Maka saya kemana-mana, alhamdulillah punya kesempatan safari dakwah, ya, ingin ketemu tokoh, mengunjungi kayak begini. Insya Allah besok-besok jadi besar ini. Saya pernah mampir ke situ. Tidak tertutup kemungkinan akan jadi luas insya Allah, dan akan jadi sinar Quran, akan jadi menara Quran, akan menyinari bukan hanya Batam tapi Kepri, Indonesia, bahkan dunia insya Allah. Barangkali ini sebagai silaturahim yang terakhir saya ingin kenalkan, nama lengkap saya itu Ahmad Bukhari Muslim. Nama saya aja bin Muhammad Tahir. Saya lahir di NTT, Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur, Kecamatan Solo Timur. Sekolahnya di Balikpapan Timur, di Kalimantan Timur. Tinggal kemudian pindah ke Jakarta Timur, sempat ke Timur Tengah. Sekarang ada rumah di Jakarta Timur dan di Bekasi Timur. Jadi selalu timur terus. Alhamdulillah. Saya perhatikan mati namanya Nur Syad, Cahaya Timur. Nur Syad, Cahaya Timur. Ya, mudah-mudahan insya Allah dengan silaturahim ini sambil menguatkan doa. Kalau doa kita kemarin masih tersambung di benang merah, besok doanya sudah ingat wajah. Sudah beda kan? Insya Allah mudah-mudahan saling kita doakan. Memang lagi musim banyak ustaz sakit. Saya pun baru sembuh. Saya pulang dari safari di Sulawesi sakit. Makanya begitu saya nggak mau keluar rumah, pokoknya di Batam jangan sampai gagal itu. Kenapa? Karena kalau sakit kan susah. Susah. Alhamdulillah dalam sakit pun tetap ceramah di virtual. Sekarang kan sudah banyak wasilah. Mudah-mudahan insya Allah silaturahim kita ini menjadi penguat. Ini sahabat saya Ustaz Sawidi Yuda yang merupakan aktivis dakwah, mujahid dakwahnya. Beliau yang sering bawa para kiai, para ulama, para asatidah dari Jakarta, dari Surabaya, dari Malang datang ke Batam. Alhamdulillah kesempatan saya juga diajak untuk hadir dan bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara semua para asatidah khususnya. Sekali lagi mohon doanya, mudah-mudahan silaturahim ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.